Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, yang mana pada kesempatan ini kita akan mengkaji surah Ali Imran ayat 196 sampai 200 yang berjudul orang-orang kafir, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dari kelompok ahli kitab, dan balasan masing-masing. Mari kita baca ayat ini untuk keberkahan majelis kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh bolak-balik perjalanan orang-orang yang kufur di seluruh negeri. Semua itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Akan tetapi, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Wa im min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sesungguhnya di antara ahlu kitab ada yang beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Mereka berendah hati kepada Allah dan tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka itu memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Wahai orang-orang yang beriman,
Bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Hadirin rahimakumullah, sebab turunnya ayat ke-196, ayat ini turun berkaitan dengan kaum musyrik kota Mekah. Mereka memiliki kehidupan yang makmur. Mereka sukses di dalam berdagang dan hidup bahagia. Lalu ada sebagian kaum mukminin berkata, seperti yang kami lihat, para musuh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hidup enak dan makmur, sedangkan kami binasa karena kelaparan dan kesulitan hidup. Lalu turunlah ayat ini sebagai peringatan kepada komentar yang disampaikan ini, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh bolak-balik perjalanan orang-orang yang kufur di seluruh negeri. Surah Al-Imran 196. Dari latar belakang turunnya ayat ini bisa kita pahami bahwasanya para sahabat yang mereka adalah generasi terbaik, tetapi mereka juga manusia biasa. Ketika mengalami ujian, kesulitan hidup, terutama di sini adalah yang digambarkan pada fase ya, ataupun pada kehidupan yang berbeda antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir, terutama di sini orang musyrik kota Mekah yang hidup dengan makmur, dengan penuh kenikmatan, ya. Tetapi para sahabat yang berjuang fisabilillah bersama dengan Rasulullah SAW dalam keadaan kelaparan dan kesulitan hidup, maka ada komentar yang ya saya mungkin menurut saya refleks lah seperti ini ya, yang manusiawi. Maka langsung ditegur oleh Allah Ta'ala bahasanya kita tidak boleh tertipu oleh kenikmatan dohir yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir. Walaupun mereka sepertinya mendapatkan kenikmatan, tetapi pada dasarnya mereka kalau tenggelam dalam kekafirannya dan tidak mau beriman, maka pada akhirnya mereka akan mendapatkan penyesalan dan kesengsaraan hidup, terutama nanti balasan yang ada di akhirat, yaitu siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sekarang pun juga tidak boleh tertipu kalau ada orang-orang kafir yang hidup mewah, bergelimang dengan segala macam fasilitas duniawi, sudah ya, kita lihat seperti itulah kehidupan duniawi mereka dan itu tidak lama ya. Hidup dunia hanya sementara. Mereka akan menyesal nanti terutama pada saat di akhirat. Kemudian tentang sebab turunnya ayat ke-199, An-Nasa'i meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, ketika datang berita kematian Raja An-Najasyi, yaitu Raja Habasyah, maka Rasulullah SAW berkata, lakukanlah sholat jenazah untuk An-Najasyi. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah kami mensolati jenazah seorang budak Habasyi? Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Dan hal yang sama juga diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, dan Qatadah. Mereka berkata, ayat ini turun berkaitan dengan An-Najasyi. Wa in min ahlil kitabi lama yu'minu billahi ila akhiriha. Sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kamu, ya, Al-Ayah, Ali Imran 199. Ya.
Ini juga bisa kita ambil pemahaman sekilas ya, bahwasanya ya mungkin ada kadang-kadang ya di antara orang-orang tertentu menyampaikan komentar-komentar seperti ini ya. Inilah yang walaupun para sahabat ini generasi terbaik, tetapi ada kata-kata, komentar atau mungkin perilaku yang menjadi catatan dan itu tidak menurunkan kemuliaan mereka. Mereka tetap diposisikan sebagai khairu ummah. Di antara sahabat ada yang disebut dengan Ahlul Badar, yaitu para sahabat yang ikut perang Badar yang mereka ini mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah SAW, mendapatkan prioritas, walaupun kadang-kadang ada perilaku yang kurang tepat ya, misalnya bagaimana sikap Hatib Ibnu Abi Balta'ah yang menyampaikan informasi rencana penyerbuan kota Mekah sehingga ini dianggap membahayakan keamanan dan ya akhirnya ditegur keras ya dengan diturunkan surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama itu ya, tetapi itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala ya. Jadi ini sebagai pelajaran ya, bagaimanapun kita sebagai manusia ini ya, sebagai manusia al-insan mahlul khata' wa nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa, maka harus terus selalu dikasih peringatan. Kalau pada zaman sahabat dulu langsung diberi peringatan lewat Rasulullah SAW atau bahkan ada ayat-ayat yang langsung turun sebagai bentuk sebuah jawaban dan peringatan ya. Termasuk ini ya. Raja Najasyi ini memiliki jasa yang besar ya kepada generasi pertama ya pada saat itu, di mana para sahabat yang berhijrah ke Habasyah, yaitu hijrah yang kedua lewat pimpinannya adalah Ja'far bin Abi Thalib, mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi yang walaupun saat itu belum masuk Islam pada awalnya, tetapi pada akhirnya beliau masuk Islam, tapi memang belum sempat bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Bahkan pernah pada saat Ummu Habibah yang ikut bersama dengan rombongan ya hijrah ke Habasyah, dan Ummu Habibah ini ditinggal wafat oleh suaminya itu Ubaidullah itu, yang akhirnya setelah masa iddahnya selesai dilamar oleh Rasulullah SAW yang menjadi eh, yang membantu ya untuk memberikan mahar itu adalah Raja Najasyi ini kepada Ummu Habibah. Jadi jasanya besar, dan sehingga pada saat meninggal dunia Rasulullah bersedih dan mensolati jenazah ya, yang disebut dengan sholat ghaib. Jadi dari peristiwa itulah disyariatkannya sholat ghaib apabila jarak yang jauh antara jenazah dengan orang yang mensolati tidak mungkin ketemu, maka disolati ghaib. Kapan meninggalnya Najasyi ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Rajab tahun ke-7 Hijriah, dan ada pendapat lain pada tahun ke-9 Hijriah. Allahu alam bisawab ya, apa yang paling tepat yang mana. Jadi dari yang paling penting di sini adalah bahwa di antara pendapat termasuk Abdullah bin Abbas menyampaikan latar belakang turunnya Ali Imran 199 adalah dikarenakan wafatnya Raja An-Najasyi ini. Adapun tentang sebab turunnya ayat ke-200, ayat terakhir di surah Ali Imran, di dalam kitab sahihnya Al-Hakim meriwayatkan bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, "Wahai putra saudaraku," yaitu Daud bin Saleh, "tahukah kamu berkaitan dengan apakah ayat 200 surah Ali Imran itu turun?" Maka Daud bin Saleh berkata, "Tidak." Lalu Abu Salamah berkata, "Wahai putra saudaraku, pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ditemukan as-saghru atau perbatasan
atau tempat-tempat berbatasan dengan wilayah musuh yang kemungkinan besar mereka jadikan pintu untuk masuk menyerang yang harus dijaga. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah menunggu datangnya sholat setelah menunaikan sholat yang pertama. Kan di Ali Imran ini ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu ya. Jadi ada kata-kata warabitu. Ya, ribat itu kan menjaga perbatasan. Nah, sementara disampaikan oleh Abu Salamah belum ada ditemukan perbatasan antara wilayah Muslim dan wilayah kafir. Tapi yang dimaksud di sini adalah menunggu waktu sholat ditunaikan. Sebagaimana kalau disebutkan dalam hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada para sahabat, yaitu di sini diceritakan oleh Abu Hurairah. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bisa Allah menghapuskan kesalahan, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah mengangkat derajat. Qalu, para sahabat mengatakan bala, mau wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan isbagul wudu, yaitu dengan menyempurnakan wudu. Jadi melebihkan, membasuh anggota wudu yang wajib dilebihkan. Misalnya kalau tangan sampai siku maka dilebihkan di atas siku. Itulah isbagul wudu ya. Alal makarih, pada waktu-waktu yang tidak disukai ya. Misalnya pada saat malam atau pada saat dingin, tapi dia menyempurnakan wudunya. Nah, kemudian yang kedua adalah wa kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Semakin langkah kaki kita berjalan ke masjid semakin jauh maka semakin bagus. Yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah. Menunggu waktu sholat setelah sholat. Jadi misalnya banyak ya di antara jamaah yang dari waktu maghrib menunggu di masjid sambil mendengarkan kajian, kemudian melaksanakan waktu sholat isya. Maka itu adalah menunggu waktu sholat ke sholat yang berikutnya. Maka kata Rasulullah, fadzalikumur ribat. Itulah yang demikian itulah yang disebut dengan ribat atau perjuangan. Yang kalau di sini adalah menjaga perbatasan ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Berikutnya tentang munasabatul ayah, persesuaian antara ayat ini dan yang sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kaum mukminin berupa pahala yang besar, namun mereka ketika di dunia dalam keadaan miskin dan kondisi hidup yang susah, sedangkan kaum kafir dalam kemakmuran dan kelapangan, maka di sini Allah ingin menghibur mereka dan meminta mereka bersabar di dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup dengan memberikan perbandingan antara nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat di dunia hanya bersifat sementara dan pasti akan sirna, sedangkan nikmat di akhirat bersifat kekal dan selamanya. Berapapun banyak nikmat yang didapatkan oleh manusia, terutama yang kafir di dunia, itu hanya sedikit sekali dan hanya sementara, pasti hilang. Orang yang punya rumah mewah pasti nanti ditinggal mati, punya kendaraan mewah, punya keluarga banyak, semuanya akan ditinggal mati, akan hilang. Bahkan tidak sampai mati juga ada yang kena kebakaran misalnya, atau kena penipuan dan lain-lain. Pasti hilang. Sementara nikmat akhirat itu kekal dan selamanya. Berikutnya jemaah sekalian tentang tafsir dan penjelasan. Tidak usah kamu melihat kemakmuran, kebahagiaan dan kelapangan hidup orang-orang kafir itu. Karena dalam waktu yang tidak lama, semua itu pasti akan sirna dan musnah.
Kemudian selanjutnya mereka harus menanggung akibat perbuatan dan kesalahan mereka. Semua itu kami berikan kepada mereka sebagai bentuk istidraj, yaitu kalau orang Jawa mengatakan dielu-elu ya, kemanjaan yang datang dari Allah atas kelalaian mereka. Melalaikan mereka dan secara pelan-pelan, kemudian kami giring mereka ke dalam kehancuran dan azab tanpa mereka sadari. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kelancaran aktivitas bisnis dan dagang mereka di dalam negeri, semua itu tidak lain hanyalah kesenangan yang sedikit yang bisa mereka nikmati hanya dalam beberapa saat di dunia. Kemudian jahanamlah tempat kembali mereka, dan seburuk-buruk tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Hal ini seperti disampaikan di dalam ayat yang lainnya ya. Jadi sebagaimana karakteristik daripada kitab At-Tafsir Al-Munir ini menggabungkan ya antara At-Tafsir bil Ma'thur dan Bitiroyah, maka di antara pendekatan tafsir adalah bil Ma'thur ini, menafsirkan ayat dengan ayat, membandingkan antara ayat dengan ayat yang lainnya. Maka ada perbandingan ayat di sini. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru, fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad." Tidak ada yang memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kufur. Oleh karena itu, janganlah engkau Nabi Muhammad tertipu oleh bolak-balik perjalanan mereka di seluruh negeri. Surah Al-Mu'min ayat keempat. Juga di ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, "Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya, thumma ilayna marji'uhum, thumma nudhiquhumul 'adzabasy syadida bima kanu yakfurun." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung. Bagi mereka kesenangan sementara di dunia. Kemudian kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka siksa yang berat disebabkan oleh kekafiran mereka. Surat Yunus 69 dan 70. Kemudian ayat yang lainnya, numatti'uhum qalilan thumma natarruhum ila adzabin ghalid. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Surat Luqman ayat ke-24. Juga ayat yang lainnya, afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Maka apakah orang yang kami janjikan kepadanya janji yang baik yaitu surga, lalu dia memperolehnya sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi, kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka jahanam. Al-Qasas ayat ke-61. Sama sekalian, setelah menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir di dunia dan nasib mereka di akhirat, yaitu bahwa tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, maka selanjutnya Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang mukmin yang bertakwa, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan. Bagi mereka nikmat surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Semua ini sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa penghormatan dan pemuliaan di samping nikmat surga yang diberikan kepada mereka, semua itu jauh lebih baik dari apa yang dinikmati oleh
kaum kafir di dunia berupa kesenangan yang sedikit dan sementara. Hal ini seperti ayat di akhir surah Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Al-Kahfi 107 dan 108. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, "Wa ma indallahi khairul lil abrar." Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Ibnu Murdawih meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, mereka disebut dengan al-abrar, yaitu orang yang berbakti atau berbuat baik, karena mereka berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada anak-anak mereka. Seperti halnya kedua orang tua kalian memiliki hak atas kamu yang wajib kamu penuhi. Maka begitu juga halnya anak kamu memiliki hak atas kamu yang wajib kamu penuhi juga. Apabila kita ingin nantinya diperlakukan baik oleh anak-anak kita, maka kita harus memperlakukan baik kepada orang tua kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung pada jenis perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik pada orang tua, anak-anak kita juga memperlakukan baik kepada kita, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian Allah menjelaskan tentang sekelompok ahlu kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, yang mendapat petunjuk dari Al-Quran. Seperti halnya mereka juga mendapat petunjuk dari petunjuk para nabi sebelumnya. Seperti Abdullah bin Salam, ini dari ulamanya orang Yahudi yang memang sebelum Nabi datang ke Madinah sudah mengetahui beliau akan datang ke sana dan menjumpai Rasulullah SAW yang sebelumnya bernama Husain, ya. Kemudian setelah masuk Islam diganti Abdullah bin Salam. Beliau masuk Islam setelah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah SAW yang tidak bisa menjawabnya kecuali seorang nabi. Nah, beliau masuk Islam, kemudian juga para pembesar dan sebagian kecil lah daripada ulama-ulama Yahudi yang lain di Madinah dan kawan-kawannya, ya. Serta Raja Najasyi dari kalangan Nasrani. Allah Ta'ala menjelaskan mereka dengan sifat-sifat istimewa, yaitu dalam firman-Nya, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dalam ayat ini disebutkan tentang 5 sifat ahlul kitab yang mendapat petunjuk dari Al-Quran, mengimani Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu mereka punya sifat iman kepada Allah dengan keimanan yang benar dan sempurna. Yang kedua, iman secara terperinci kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci satu-satunya yang kekal dan tetap terjaga keorisinalannya serta terjauhkan dari bentuk-bentuk pegubahan dan pendistorsian. Tidak ada, karena tidak ada perubahannya, karena Allah Ta'ala memberikan jaminan, inna nahnu nazalna dzikra
wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Itu hanya ada pada Al-Quran, sementara kitab-kitab samawi yang lain, baik itu kitab Zabur, Taurat, ataupun Injil, tidak ada jaminan penjagaan dari Allah Ta'ala, sehingga tidak lepas dari perubahan yang dilakukan oleh umatnya. Yang ketiga, yaitu iman secara global kepada apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab Taurat dan Injil. Adapun sifat yang keempat yaitu khusyuk, tunduk dan merendahkan hati kepada Allah. Khusyuk ini merupakan buah keimanan yang benar. Kapan hati khusyuk kepada Allah, maka jiwa seluruhnya juga khusyuk. Dan yang kelima, tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harta dan kesenangan duniawi. Mereka tetap menjaga keaslian dan keorisinilan wahyu seperti ketika diturunkan, tanpa sedikit pun menyembunyikan atau menghapus bagian-bagiannya, seperti berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, tentang sifat-sifat beliau, diutusnya beliau menjadi Rasul, dan sifat-sifat umat beliau. Orang-orang yang memiliki 5 sifat ini, baik berasal dari kaum Yahudi maupun Nasrani, bagi mereka pahala yang sempurna atas amal perbuatan dan ketaatan mereka di sisi Tuhan mereka, yang telah memberi mereka berbagai nikmat dan memberi mereka petunjuk kepada yang hak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cepat hisab dan perhitungannya. Allah Ta'ala menghisab semua manusia dalam waktu yang singkat dengan hisab yang sempurna, sangat cermat dan teliti. Tidak ada sedikit pun kesalahan dan kekeliruan. Tidak ada tempat berlari dan tidak ada yang dapat menolak hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang bisa saja lari dari hisab dunia, menghindari polisi, hakim, ataupun jaksa, tetapi tidak bisa lari menghindar dari hisab Allah Ta'ala nanti di akhirat, dan juga hukum yang ada di dunia, ya, hukum dari Allah maksudnya. Sifat-sifat yang disebutkan ini dimiliki oleh sekelompok kaum Yahudi, namun jumlah mereka tidak banyak. Di antaranya yang sudah kita sampaikan adalah Abdullah bin Salam dan orang-orang sepertinya dari para pendeta Yahudi. Jumlah mereka tidak mencapai angka 10 orang. Adapun yang dari kaum Nasrani, jumlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan patuh kepada yang hak lumayan banyak, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya sebagai berikut: sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, seperti yang ada di Palestina, ya, betapa bencinya orang-orang Yahudi kepada orang-orang Palestina. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu, yaitu orang-orang Nasrani, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman. Maka catatkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi kami tidak akan beriman kepada Allah, yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad. Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya,
dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan yang ikhlas keimanannya. Surah Al-Maidah 82 sampai 85. Kemudian ayat yang terakhir, surah Al-Imran ayat ke-200, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian Allah Ta'ala menutup surah Al-Imran ini dengan sebuah wasiat umum bagi seluruh kaum mukminin, sebuah wasiat atau pesan yang bisa menjadikan mereka pantas untuk diperkenankan doa mereka, pantas mendapatkan pertolongan di dunia dan pahala di akhirat. Wasiat atau pesan ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu sabar di dalam menjalankan perintah-perintah agama, di antaranya adalah sholat 5 waktu, kemudian sabar dan tabah di dalam menghadapi berbagai cobaan dan musibah, seperti penyakit, kemiskinan, dan ketakutan. Kemudian yang berikutnya memiliki kesabaran dan ketabahan yang lebih besar daripada kesabaran musuh. Maksudnya mengalahkan musuh di dalam hal kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapi berbagai kesulitan dan bencana. Kemudian sifat yang berikutnya adalah meneguhkan kesabaran dan ketabahan di dalam melawan hawa nafsu. Isbiru wa sabiru, ya, jadi meneguhkan kesabaran, melipat gandakan kesabaran ketabahan, terutama dalam melawan hawa nafsu, karena nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan, ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Kemudian yang berikutnya adalah warabitu. Kita diperintahkan untuk melakukan al-murabatah atau ar-ribat, yaitu berjaga-jaga dan bersiap siaga di titik-titik rawan tertentu yang kemungkinan besar digunakan musuh untuk menyerang. Juga bersiap siaga di masjid-masjid dan di tempat-tempat persiagaan untuk berjihad di titik-titik perbatasan dengan musuh. Ini apabila memang diberikan atau waktu untuk mujahidin yang ada di Palestina misalnya, ya. Tapi bagi negara-negara yang aman seperti negara kita, ribat yang sudah kita sampaikan tadi adalah menunggu waktu-waktu sholat tersebut, yaitu di masjid-masjid. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa Rasulullah bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Bersiap siaga di titik-titik perbatasan di jalan Allah selama sehari lebih baik dari dunia dan seisinya. Imam Muslim meriwayatkan dari Salman, ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Barang siapa yang siaga di titik-titik perbatasan selama sehari semalam, maka itu lebih baik dari puasa 1 bulan dan menggunakan malam-malam 1 bulan tersebut untuk beribadah. Jika ia meninggal dunia, maka amal yang dikerjakannya dijadikan amal jariah. Ia tetap diberi rezeki meski telah mati dan ia aman dari yang suka menimbulkan fitnah, yaitu setan. Bertakwa kepada Tuhan, yaitu takut kepada Allah, takut dan waspada terhadap ancaman siksanya. Selalu muraqabah kepadanya, artinya selalu menjaga kesadaran bahwa Allah selalu mengawasinya, yaitu baik dalam keadaan sendiri maupun ada orang lain, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tidak diragukan lagi bahwa barang siapa yang menjalankan wasiat ini, maka ia akan meraih keselamatan, kebahagiaan, meraih apa yang diharapkan, beruntung di dunia dan di akhirat. Sama sekalian berikutnya yaitu tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ayat-ayat ini mengandung beberapa hal berikut yang bisa dikatakan sebagai inti dari kandungan surah Al-Imran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak terperdaya dan tertipu oleh keadaan orang-orang kafir yang hidup makmur dan sejahtera di dunia. Karena semua itu pasti akan sirna dan azab mereka di neraka jahanam tidak lama lagi akan datang. Sesuatu yang kekal, yaitu kenikmatan di akhirat jauh lebih baik
daripada itu semuanya. Allah memberikan kenikmatan hidup di dunia kepada seseorang yang tetap dalam kekafiran dan kemaksiatannya. Bukan berarti Allah ridho kepadanya, akan tetapi itu semua merupakan bentuk al-istidraj, yaitu melengahkannya untuk selanjutnya ia secara pelan-pelan digiring kepada kebinasaan dan azab tanpa ia sadari. Yang kedua, bagi orang-orang yang soleh, bertakwa dan taat, ada pahala yang baik dan sempurna atau utuh, yaitu kekal di dalam surga-surga Allah yang sangat luas, bentuk pemuliaan dan penghormatan bagi mereka. Yang ketiga, keimanan sebagian ahli kitab kepada Al-Quran merupakan kelanjutan keimanan mereka kepada kitab-kitab suci sebelumnya. Dan ini adalah yang jauh lebih baik dan lebih kekal bagi mereka. Yang keempat, sabar di dalam menjalankan ketaatan, mengalahkan musuh dalam hal kesabaran dan ketabahan, meneguhkan kesabaran di dalam menghadapi hawa nafsu, bersiap siaga di titik-titik perbatasan, dan bertakwa kepada Allah adalah jalan menuju keberuntungan dan kemenangan di dunia atas musuh, jalan menuju keselamatan dari azab Allah, dan jalan menuju keberuntungan meraih nikmat di akhirat. Demikianlah tafsir dari surah Al-Imran ayat ke-196 sampai 200. Mudah-mudahan bisa kita fahami dan kita amalkan isinya, dan mudah-mudahan kita istiqomah di jalan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.